Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau menikmati Tuhan. Kita mau mengenal kasih-Nya. Kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, setiap kali penciptaan selesai diciptakan, Tuhan memberikan kalimat, jadilah petang dan jadilah pagi. Mungkin ada sebagian dari kita yang tidak ngeh kenapa petang terlebih dahulu daripada pagi. Itu karena Tuhan menginginkan kita beristirahat terlebih dahulu dalam hadirat-Nya sebelum kita melakukan pekerjaan. Seperti yang Bapak Ibu dan saya lakukan saat ini. Terlebih dahulu kita tenggelam dalam kasih-Nya. Tenggelam dalam hadirat-Nya. Beristirahat dalam cintanya. Rest on God. Tenanglah hai jiwa. Rasakan betapa baiknya Tuhan itu. Tenanglah hai jiwa. Tenanglah hai jiwa. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita hadir pada pagi hari ini, Tuhan sudah terlebih dahulu hadir. Ini sebuah kesaksian Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, di hari Minggu, ketika seseorang membuka link Remoka, ia mendapati 4 orang di sana. Sementara hari Minggu kita libur, tapi ada 4 orang di sana. Lalu seorang ini menyapa, dan ke-4 orang itu diam aja. Ketika dia mencoba mengganti link dan masuk ke link yang sama, 4 orang itu sudah tidak ada. Mereka adalah malaikat Tuhan.
yang terlebih dahulu hadir, selalu ingin menikmati kebersamaan bersama anak-anak Allah, selalu ingin bersama-sama dengan kita untuk bertumbuh bersama-sama. Jika mereka yang tidak memiliki roh Allah dalam hidupnya, rindu, haus dan lapar, terlebih lagi Bapak, Ibu, dan saya yang diberikannya hak untuk menikmati keintiman dengan Tuhan. Karena di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya ada roh Allah, ada roh Yesus, ada roh hidup, ada roh yang memberi hidup. Ketika dihembuskannya Roh Kudus ke dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, roh kita bukan hanya kekal, namun juga roh kita kini memiliki kekekalan. Ada Roh Kudus di sana. Mari Bapak, Ibu yang terkasih, kita sambut Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap cintamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan roh yang baru. Mari kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau dekat dengan kami. Engkau ada bersama kami. Kami mau merasakan kehadiran-Mu lebih lagi, lebih lagi. Kami ingin merasakan sentuhan hati-Mu lebih lagi, lebih lagi. Bapak, Ibu yang terkasih, Alkitab mengatakan, jika kita hendak memberi persembahan di depan Tuhan, tetapi kita teringat akan kesalahan saudara-saudara kita, letakkanlah terlebih dahulu persembahan di depan mezbah. Hampirilah saudara-saudaramu dan bereskanlah terlebih dahulu, agar ketika kita datang kepada Tuhan, kita layak di hadapannya. Apakah pada saat hari ini, pada pagi hari ini, Roh Kudus mengingatkan luka-luka hati, ganjelan-ganjelan di hati, goresan-goresan di hati, maka bereskanlah terlebih dahulu di depan Tuhan dan di hadapan sesama. Angkatlah suaramu.
mintalah pengampunan kepada Tuhan. Dan ampunilah sesamamu terlebih dahulu. Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah damai sejahtera. Karena Ia suka bertemu kita dengan hati yang murni. Katakanlah demikian, Bapak Ibu. Roh Kudus, selidikilah aku, selidikilah hatiku. Apakah aku menyimpan kesalahan, pelanggaran, dan melukai hati sesamaku? Ampunilah aku terlebih dahulu ya Tuhan. Dan ajari hari-hariku untuk melepaskan pengampunan. Hakimilah aku ya Bapa. Seturut keadilan yang ada padamu. Tuhan, aku mau terlebih dahulu mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran saudara-saudaraku. Aku melepaskan pengampunan pada saat ini. Damai sejahtera dan berkat yang daripadamu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Suci, suci, suci Engkau Tuhan, suci. Engkau layak ditinggikan. Berlakulah kudus, sebab Bapamu yang di surga kudus. Ampunilah kesalahan saudara-saudaramu. Karena itulah yang hendak Bapa lakukan kepadamu. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mata serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah hanya kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera yang keluar dari mulutmu. Alkitab menjelaskan Bapak Ibu, apa yang diikat di bumi ini terikat juga di surga. Dan apa yang dilepaskan di bumi ini terlepas juga di surga. Bila kita mengampuni dosa seseorang, maka dosa dan pelanggarannya juga diampuni. Jika kita tidak mengampuni dosa seseorang, maka dosa dan pelanggarannya juga tidak diampuni.
Yesus adalah nama di atas segala nama, supaya setiap apa yang di langit maupun apa yang di bumi bertekuk lutut mendengar suaranya, mendengar namanya. Biarlah nama Yesus termaterai di dalam lubuk hatimu. Karena setiap tulisan-tulisan tangan Tuhan selalu meninggalkan jejak api yang ditoreh di dalam lubuk hatimu. Relakanlah itu. Izinkan Tuhan mengukir namanya dalam hatimu. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti apakah rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan, kita hadapi hari ini bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kami pun dapat Engkau perbarui. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu, dan semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan. Hidup kami telah menjadi awet di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Katakanlah amin Bapak Ibu. Buka hatimu. Buka hatimu. Bapa, Engkau ada di sini. Kami dapat merasakan dan membuktikan ini benar. Roh-Mu Bapa dapat kami rasakan. Isi hati kami dengan cinta-Mu.
penuhi hati kami. Karena cinta itu yang menjerat kami. Jangan lepaskan kami. Ikat kami. Dalam indahnya kekudusan-Mu. Biarlah hati kami bersuka karena Engkau. Biarlah kami merasakan sentuhan tangan-Mu ketika tangan-Mu mengukir nama-Mu Tuhan dalam hati kami dengan api. Mengucap syukurlah Bapak Ibu dalam tiap-tiap hal. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Damai itu diberikan kepada murid-murid sebelum Tuhan meninggalkan mereka. Dan itu berarti damai diberikan juga untuk Bapak, Ibu, dan saya. Karena kita sebagai murid-muridnya. Yakni damai sejahtera yang menjadi miliknya sendiri. Damai itu ada bersama-sama dengan kita saat ini. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan, Engkau yang berdaulat dalam sesi pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Ajari kami Tuhan. Kami mau menghargai keberadaan-Mu. Kami mau menghargai kekudusan-Mu di tengah-tengah kami. Kudus, kudus Engkau Tuhan, kudus. Engkau kudus Tuhan. Ketika damai itu tiba, Bapak Ibu, Petrus dapat berjalan di atas air. Petrus dapat berjalan di atas ombak kehidupan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa Petrus bisa tenggelam? Di sana ada Tuhan Yesus dan Tuhan yang menyuruh Petrus untuk menghampirinya. Karena Petrus takut, karena ia melibatkan perasaannya dan ia memandang sekelilingnya. Seperti halnya Bapak, Ibu, dan saya. Kita takut ketika kita memandang sekeliling kita.
memandang masa depan kita, mereka-reka yang jahat di depan Tuhan. Kita takut dan gentar, dan kita kehilangan fokus kepada Tuhan, sehingga alam berkuasa atas kita. Kita tunduk di bawah hukum alam. Mari kita sadari hal ini, Bapak Ibu, bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan mencipta alam ini, bahwa Tuhan memberikan alam ini kepada kita untuk ditaklukkan. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia tidak takut terhadap ombak, karena dalam dirinya ada roh Bapa, Sang Pencipta, dan ia sangat percaya kepada Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kini Bapak Ibu dan saya telah mewarisi damai sejahtera Kristus, damai Sang Pencipta. Karena kita berasal dari dirinya sejak semula, dan ia dahulu menciptakan segala sesuatu. Bapa yang setia, tak sedetik pun Engkau jauh dari hidup kami. Selalu Engkau jaga hati kami dan cinta kami. Tak sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau yang melukis kami dalam genggaman tangan-Mu. Ya Yesus, Engkau yang kami percayai. Kehadiran-Mu lah yang kami perlukan. Engkau yang selalu mengisi hidup kami. Damai-Mu kurasakan pada pagi hari ini. Karena kami menyadari Engkau adalah Bapa yang dekat dengan kami. Saya menangkap pesan Bapak Ibu. Saya nggak tunjuk siapa orangnya. Tapi jika di antara Bapak Ibu masih ada yang menyimpan luka, terhadap papanya yang ada di dunia ini, Bapa secara jasmani, lahiriah, dalam posisi doa Bapak Ibu, nggak usah melihat kiri dan ke kanan. Inilah ada hubungan. Ini adalah hubungan pribadi antara Bapak Ibu dengan Tuhan, bukan terhadap sesama.
Angkatlah tanganmu. Yang mengalami luka hati terhadap papa, kecewa terhadap papa, kecewa terhadap pasangan hidup, bagi yang memiliki rasa kecewa itu, baik papa maupun suami, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Roh Kudus, aku tahu Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini. Setiap luka hati yang masih tersimpan, kiranya dengan kasih-Mu Engkau memulihkan. Sentuh hati anak-anak-Mu ini. Agar ia mengerti kasih-Mu yang begitu besar. Kasih Bapa yang begitu dalam. Bahkan kasih yang tidak pernah ia rasakan. Mulai pagi ini, mereka merasakan. Merasakan kasih seorang Bapa. Merasakan kehadiran seorang Bapa. Izinkan Roh Kudus membalut luka hatimu. Buka hatimu. Katakan Bapa. Bapa, penuhi aku Bapa. Penuhi aku dengan cinta-Mu. Peluk aku Bapa. Seperti Bapa memeluk anak-anaknya. Karena Ia Bapa yang baik. Bapa yang gak pernah melukai hati anak-anaknya. Bapa yang selalu ada untuk anak-anaknya. Bapa yang selalu hadir di saat kita berseru. Bapa yang ada di mana-mana. Dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu gak perlu melakukan apa-apa untuk merasakan kasih Bapa. Diam dan nikmatilah. Kasih-Nya mengalir. Menyentuh hingga kedalaman hatimu yang terdalam. Menguasai pikiranmu saat ini. Menenggelamkan pada pagi hari ini. Salah seorang saudara kita kehilangan papahnya.
saudara kita yang ada di Kupang sana. Satu tahun yang lalu, ia kehilangan mamanya. Dan sekarang ia kehilangan papanya. Mari kita ambil waktu Bapak Ibu. Mari kita berdoa untuk saudari kita ini. Kehilangan figur papa dan mama bukan hal yang mudah. Tapi biarlah cinta Bapak itu menguasai. Cinta Bapak gak kurang-kurang. Mari kita lepaskan sama-sama damai itu kepada saudari kita ini. Bila damai itu mengalir, bila damai itu menguasai, mari kita sepakat Bapak Ibu, berdoa untuk saudari kita ini. Ketika manusia ditentukannya dari semula untuk menjadi Allah atas bumi ini, namun manusia jatuh ke dalam dosa dan terjual di bawah kuasa kutuk, sehingga manusia kehilangan kemuliaan. Setelah manusia melanggar larangan Tuhan untuk memakan buah dari pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, ketika Bapak, Ibu, dan saya dengan iman kembali mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita diminta membuka pintu baginya dan mengundang Roh-Nya masuk dalam hati kita. Maka ia kembali bergabung dengan Tuhan yang dahulu menghembuskan Roh-Nya ke dalam Adam. Yang Tuhan mau pada pagi hari ini bukan Bapak Ibu mengintrospeksi diri. Yang Tuhan inginkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu membuka diri. Karena ia ingin memeluk putra dan putrinya. Ia ingin memeluk Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Ketika Tuhan Allah menciptakan Bapak, Ibu, dan saya, Ia menciptakannya berbeda dengan ciptaan yang lain. Tubuhnya dibuat dari tanah dengan tangannya sendiri, dan penuh dengan kelembutan dan cinta, dan dihembuskan cintanya ke dalam tubuh ini. Roh yang membuat patung tanah itu menjadi hidup ada bersama-sama dengan kita saat ini, tinggal dalam kita. Dan saat itulah kita memiliki roh damai sejahtera Sang Pencipta. Dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Dosa mengikat dan menarik kita keluar dari kasih-Nya. Karena dosalah kita sulit sekali mengalami kasih yang sesungguhnya. Tuhan, kami mohon kepadamu, ikat dan jerat kami masuk ke dalam kasih-Mu, ke dalam cinta-Mu, ke dalam tempat peristirahatan-Mu. Ia menebus kita dengan darah yang mahal. Marilah Bapak Ibu, kita memiliki iman dan mengakui penebusannya di kayu salib yang telah membayar dosa-dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita mengalami pemulihan dan menjadi keluarga Allah kembali. Roh Yehova yang telah menang terhadap maut, kemuliaannya dikembalikan dan Ia didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Namun semua orang telah menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kitab Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah.
Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Sekarang kita sadar bahwa dikatakan waktu itu kita ada di pinggang Bapa Adam, dan bahkan Adam masih dalam tubuh Yehova. Itu menandakan Bapak, Ibu, dan saya ikut mencipta segala sesuatu bersama-sama dengan Yehova. Mari Bapak, Ibu, mari kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Rohnya masuk ke dalam diri kita dan menyatu dengan roh kita. Mari kita katakan bersama-sama secara pribadi di depan Tuhan. Katakan dengan suara yang keras. Ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa-dosa saya. Orang tua, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, mengecewakan, menyalahartikan, menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, aku tolak, dan aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka, penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Yesus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, aku percaya
Aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku. Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima dengan iman semua perkataan yang aku ucapkan pada pagi hari ini. Aku percaya Bapa surga mendengar dan menjawab doa-doaku yang aku perkatakan dengan iman, yang aku landaskan dengan firman Tuhan. Terima itu dengan iman Bapak Ibu. Terima dengan iman apa yang baru saja kita perkatakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh anugerah kita diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nantikanlah dengan iman yang teguh, karena kedepannya Dia hendak menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya lebih banyak lagi kekayaan anugerah-Nya bagi kita. Ia ingin mencurahkan hikmat-Nya. Dan dengarkanlah hikmat berkata-kata. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Diam dan dengarkanlah. Hikmat hendak berbicara. Pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah. Baik secara persekutuan, intuisi maupun nurani, ataupun secara audible. Dengarkanlah. Apa yang hendak kita perbuat pada hari ini? Dengarkanlah hikmat berbicara dan menuntunmu.
Betapa berharganya Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Betapa berharganya Bapak Ibu. Engkau adalah anak kesayangannya. Betapa Ia mengasihi kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Mari kekasih-kekasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 11 ayat 17. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah memulai pemerintah sebagai Raja. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.